dimanapun kita berada saat ini. Kita percaya Allah hadir, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa untuk mulai ibadah kita. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk beribadah, bersekutu bersama dengan Engkau. Tujuan kami adalah Tuhan bertemu dengan Engkau secara pribadi, Bapa yang baik. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang dahsyat melebihi apapun yang melawat kami, yang menjamah kami. Roh Kudus-Mu hadir memenuhi setiap kami pada hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian, penyembahan kami semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita bersukacita memuji Tuhan, amin. Kita akan puji dengan penuh sukacita kepada Tuhan, haleluya. Bersama-sama katakan, satu sorakku yang sedang moving in now.
saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau sedang mengikuti ibadah streaming dari Gereja Sedang Jemaat Allah Kados. Biarlah kiranya pada hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan rahmat Tuhan kita ada sampai pada saat ini. Mari kita akan bersatu hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan izinkan bagi kami untuk dapat duduk diam di kaki-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati Engkau berbicara kepada kami. Siapkanlah hati kami Tuhan seperti tanah yang dibajak. Kami mohon Roh Kudus akan membukakan mata rohani dan telinga rohani kami, mengerjakan ke setiap hati orang Tuhan, sehingga benih firman Allah yang kami dengar pada hari ini mengerjakan kepada setiap hati, dan kami dipulihkan dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan beri hormat kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat ke-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya beri tema pada hari ini di minggu keempat daripada bulan Oktober. Wah, tidak terasa saudara ya, kita sudah berada di ujung daripada bulan Oktober. Kita boleh dalam keadaan sehat, kita boleh dalam keadaan semangat, kita boleh melalui hari-hari kita semua karena kasih setia Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan mendengar tema firman Tuhan ini, yaitu yang diberi judul adalah Terimalah Dia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita baca ayat ini dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27, ini adalah perkataan Yesus di kayu salib saudara. Dan biasanya ini tidak pernah atau jarang sama sekali untuk diangkat, untuk diceritakan kepada umat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada hari ini, bahwa pesan ini luar biasa. Pesan ini yang ketika Tuhan katakan di kayu salib, sebelum dia menyerahkan hidupnya, sebelum dia mati di kayu salib, ini adalah nas yang dia katakan kepada ibunya dan kepada murid yang dikasihinya. Yaitu kepada ibunya dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dia katakan, "Inilah anakmu, ya, inilah ibumu." Seperti itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita melihat ini saudara, Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Yaitu apa saudara? Bahwa sangat penting kita untuk belajar menerima orang lain satu dengan yang lain. Menerima orang lain seperti orang lain juga menerima kita. Kadangkala saudara, kehidupan kekristenan tidak bisa berdampak di mana dia berada, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah atau dimanapun. Kenapa saudara? Karena sikap tidak saling mengasihi. Karena sikap yang pengennya itu kita ingin diterima saudara, tapi kita tidak mau menerima orang lain saudara. Perkataan Yesus yang berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya dikatakan, "Inilah ibumu." Ini adalah pesan Tuhan di kayu salib yang sungguh-sungguh dititipkannya kepada gereja Tuhan yang sampai saat ini, yaitu apa saudara? Pentingnya kita untuk saling menerima satu dengan yang lain. Ya, makanya tema saya pada pagi hari ini adalah terimalah Dia. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika awal daripada bulan Oktober saya berikan judul tema firman Tuhan adalah perjuangan cinta. Yaitu saya mengingatkan pasangan-pasangan suami istri ketika sedang berdiri di altarnya Tuhan,
Apa yang dikatakan, maukah engkau menerima dia sebagai suamimu? Maukah engkau menerima dia sebagai istrimu yang sah? Saudara, perkataan itu dikatakan adalah saling. Di dalam pemberkatan nikah itu tidak pernah dikatakan hanya kepada suami saja. Maukah engkau menerima perempuan ini, si Anu, untuk menjadi istrimu yang sah dalam keadaan suka duka, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Tetapi juga kepada istri juga dikatakan seperti itu. Nah, kita melihat saudara, ini adalah perkataan Yesus sebelum dia mengatakan perkataan yang lainnya di kayu salib jelang kematian Tuhan Yesus. Kalau kita lihat kenapa perkataan ini saudara disampaikan Tuhan Yesus, di situ dikatakan pada saat Yesus melihat saudara ibunya dan beberapa perempuan dan muridnya ada di kakinya, saudara, dekat salib Kristus. Perkataan ini tidak Tuhan katakan ketika dia sedang mengajarkan yang lain. Nah, apa yang kita belajar di sini, saudara, bahwa Tuhan mengingatkan kita bahwa menerima orang lain itu harus selalu kita gumulkan sebagai salib kita. Saya katakan tadi dari awal, saudara, pada umumnya kita secara pribadi inginnya itu dimengerti oleh orang lain, saudara. Maunya suamiku tuh yang mbok ngerti aku ya, udah capek, udah kerja. Datang suami ketika sudah capek bekerja, dia akan berkata kepada suaminya, kepada istrinya, maunya itu istriku tuh yang mbok ngerti. Aku udah capek di pekerjaan, aku nggak mau ngelihat lagi rumah dalam kondisi berantakan. Nah, ketika anak juga, ketika dia sedang mengalami situasi yang sedang menekan, mungkin karena misalnya dia belum mendapatkan pekerjaan, mungkin dia sedang menghadapi ujian, tetapi ternyata mungkin dia belum berhasil, maka dia akan bergejolak dan mengatakan ketika ada omongan dengan orang tua dan sebagainya, mungkin dia akan mengatakan, seharusnya papa itu, mama itu ngerti aku dong. Dah, datang orang tuanya lagi akan bilang, seharusnya kamu itu ngerti saya juga. Anak saya nggak satu, saudara. Nah, seringkali saudaraku, kita menganggap sepele dan tidak menganggap penting perkataan Yesus ini di kayu salib, di mana Yesus mengajarkan pentingnya muridnya itu menerima ibunya sebagai ibunya, saudara. Kalau kita lihat di sini ya, saudara, Yesus tidak mengatakan ibunya kepada saudara Yesus yang lahir nanti secara jasmani. Jadi setelah Yesus lahir, Yesus juga mempunyai saudara-saudara yang lain. Tapi lihat saudara, Yesus katakan ini justru kepada Yohanes, muridnya yang bukan saudara sedaging dengan ibunya. Berarti di luar dari konteks keluarga. Dan muridnya juga dikatakan, hai muridku, ini ibumu. Dan ayat itu berkata, sejak saat itu muridnya menerima ibu Yesus untuk tinggal bersama dengan dia, menerima dia di dalam rumahnya. Mengertikah saudara pada saat ini ayat itu sedang berkata bahwa dalam hidup kita, kita tidak hanya harus menerima saudara-saudara kita yang sedara dengan sedaging, tetapi dimanapun engkau ditempatkan, apakah engkau saat ini sudah berkeluarga, Tuhan sedang mengajarkan untuk engkau belajar menerima suamimu apa adanya. Untuk engkau, hai suami, belajar menerima istrimu apa adanya. Untuk engkau, hai para orang tua, untuk menerima anakmu, menantumu sebagaimana bagian dari keluargamu sendiri. Untuk engkau, para om, untuk menerima cucumu sebagaimana darah dagingmu sendiri, saudara. Dan bahkan kita kadang harus diajarkan itu. Kalau kita sudah menikah, apalagi di dunia timur ini, saudara, menikah itu adalah sesuatu yang bukan hanya dua orang yang bersatu, tetapi dua keluarga besar yang bersatu.
maka kita harus rela juga menerima suami dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya seperti saudara kita sendiri. Istri juga begitu, saudara. Itulah yang dimaksud Tuhan berkata, terimalah dia. Terimalah dia di dalam rumahmu. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, ini menjadi satu hal yang sangat berkesan bagi saya ketika mempersiapkan bahwa ini sesuatu hal yang sangat penting diperhatikan oleh gereja Tuhan. Ini adalah pesan Yesus di detik-detik sebelum dia mati di kayu salib. Pesan Yesus disalib, saudara. Yesus walaupun dia menderita di kayu salib, saudaraku, dia sudah tidak tahan menghadapi aniaya yang dihadapi sebelum dia naik ke salib. Belum lagi dia sudah sedang tergantung, terpaku, darah bercucuran, lambungnya dicucuk, kepalanya berteteskan darah, saudara. Tetapi kasihnya itu dia masih peduli kepada orang yang di sekitarnya, termasuk orang yang telah membesarkan dia, ibunya, saudara, dan murid-muridnya. Dia masih sempat memberikan pesan kepada mereka, saudara, supaya mereka saling memperhatikan, saling menerima, saling mempedulikan, saling mengasihi. Yesus sedang mengajarkan dalam 3 ayat ini, saudara. Ada 2 alasan mengapa kita harus menerima dia. Siapa dia? Orang lain. Ya, mungkin teman sebangku kita di sekolah, mungkin teman kerja kita, mungkin teman satu STM, mungkin tetangga kita yang bawel, mungkin mertua kita, mungkin ipar-ipar kita, mungkin siapa saja, saudaraku, ya, sesama pelayan yang lain, siapa saja. Kenapa kita harus menerima dia? Kenapa kita harus menerima orang lain? Bukan hanya kita yang menuntut untuk kita diterima dan untuk menuntut kita ini harus dimengerti, saudara. Yang pertama adalah karena salib Kristus. Ingat perkataan ini, saudara, adalah dikatakan dekat kaki Yesus. Dekat salib Yesus berdirilah mereka, saudara. Dan kedua adalah kenapa kita harus menerima satu dengan yang lain, menerima dia. Ayat itu dikatakan, maka Yesus berkata kepada muridnya. Ayat itu memang tidak disebutkan merujuk kepada Yohanes, tapi kita tahu Yohanes yang paling dekat dia. Tapi ayat ini tidak menyebutkan nama, tapi dikatakan muridnya. Alasan kenapa kita harus menerima orang lain, karena apa, saudara? Karena kita itu adalah murid Yesus. Saudaraku, kalau kita lihat yang pertama, itu Yesus mengatakan, engkau harus menerima satu dengan yang lain. Karena engkau sekarang lihatlah, engkau sedang berdiri dekat salib. Engkau melihat aku sedang tersalib di kayu salib. Yesus sedang mengatakan itu. Itu makanya dia mengatakan terimalah. Yesus sedang mengatakan bahwa aku ini di kayu salib ini bukan karena kesalahanku, tetapi karena aku menerima engkau, seluruh isi dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pemberontakan. Aku menerima engkau apa adanya. Lihat salib Kristus. Ketika kita bicara berdiri dekat salib Kristus, itu mengingatkan kita, saudara, bahwa saya, bahwa engkau, bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan, saudara, tidak luput dari kekilafan, yang dikatakan kita masih sering kadang memberontak, tidak taat. Kadang kita tidak tahu berterima kasih kepada Yesus. Kita tidak tahu berterima kasih di mana kita sampai pada hari ini kita masih hidup. Kadang kita juga seperti itu, tidak tahu berterima kasih, saudara. Tidak tahu mengucap syukur. Bahkan ketika Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik, kadang kita menolak, saudara.
memakai pikiran dan logika kita sendiri. Kadang kita juga tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku disalib adalah menerima engkau ketika engkau juga masih berdosa, ketika engkau juga masih di dalam pemberontakanmu, ketika engkau juga di dalam ketidaksempurnaanmu, ketika engkau juga tidak tahu berterima kasih untuk kasihku kepadamu. Yesus sedang mengatakan, lihatlah salib ini. Itulah yang membuat engkau harus belajar untuk menerima orang lain yang kadang mungkin membuat engkau menjadi sakit hati, menjadi tersinggung, menjadi emosi, saudara. Nah, perspektif yang kedua kita melihat di sini, saudara. Ketika Yesus ada di kayu salib, saudara, Yesus sedang mengatakan, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, bagaimanapun kondisimu, aku menerima engkau bukan karena engkau sempurna, tetapi aku ingin engkau dipulihkan dalam hubunganmu dengan Tuhan, supaya engkau dipulihkan dari ketidaksempurnaan dan berjalan dari kesempurnaan kepada kesempurnaan dengan pimpinan daripadaku. Nah, saudaraku yang terkasih, kasihnya menerima kita apa adanya. Yesus sedang mengajarkan kepada kita di kaki salibnya itu bahwa kenapa kita menuntut orang lain untuk sempurna, padahal kita juga tidak sempurna. Ketika kita tidak sempurna, kita diterima dengan Tuhan. Kenapa kita menolak dan menuntut orang lain? Suami kita untuk sempurna, istri kita untuk sempurna, mama papa kita untuk sempurna, anak-anak kita untuk sempurna, padahal kita tidak sempurna. Dan mungkin saja kalau saudara, suamimu itu sempurna, mungkin dia tidak menikah dengan engkau, saudara. Pernahkah engkau pikirkan seperti itu, saudara? Ya. Tetapi salib berbicara, aku mengasihimu justru di dalam ketidaksempurnaanmu. Salib Yesus juga berkata bahwa kita adalah manusia yang perlu dibaharui setiap hari, menjadi ciptaan yang baru oleh kelahiran di dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima korban Yesus di kayu salib, maka Roh Kudus akan memimpin kita dari hari ke hari menjadi ciptaan yang baru. Dari tata cara kita yang kasar sedikit demi sedikit dibaharui menjadi kata-kata yang memberkati orang lain. Dari yang kehidupan kita yang amburadul dibaharui oleh Tuhan. Di sini Tuhan sedang mengatakan, lihat salib ini. Itu alasan supaya engkau juga bisa menerima orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan bimbinganmu dengan keberadaanmu di tengah-tengah mereka untuk menolong mereka setiap hari dibaharui lebih baik lagi. Salib sedang berkata supaya kita tidak saling menuntut, tapi kita memimpin orang lain di dalam pertobatan, saudaraku. Saudara, pernahkah engkau berpikir, kenapa saya ada di keluarga A, bukan di keluarga B, bukan di keluarga C? Tuhan menempatkan engkau dan saya bukan satu kebetulan, saudara, tetapi ada maksud dan kehendak Tuhan. Mungkin engkau ditempatkan di dalam satu keluarga yang selalu tidak ada damai, saudara. Yang selalu mungkin sering bertengkar, berkelahi, silih paham. Tetapi engkau ada di sana untuk apa, saudara? Supaya kehadiranmu di tengah-tengah keluarga yang masih dalam kegelapan itu, saudara, terangmu itu bercahaya, sehingga mereka boleh melihat salib Kristus yang mengubahkan kehidupanmu. Itu makanya perkataan ini, saudara, Tuhan katakan pada saat dia ada di kayu salib. Tuhan sedang mengatakan kita harus menerima dia, siapapun itu, saudara, dengan apa adanya karena salib Kristus.
Karena kita lebih dulu diterima oleh Tuhan apa adanya. Karena kita lebih dulu diterima pada saat kita sedang dalam berdosa, dalam ketidaksempurnaan, di dalam kegagalan, di dalam keterpurukan. Tuhan menerima kita, saudara. Nah, itu menjadi alasan pertama kenapa kita harus menerima satu dengan yang lain. Salib sedang berbicara apa, saudara? Bahwa untuk menjalin kerukunan satu dengan yang lain, untuk menjalin keharmonisan satu dengan yang lain, untuk memiliki jembatan komunikasi yang baik satu dengan yang lain, di nikah rumah tangga, di sekolah, di dalam keluarga. Salib berbicara kita memerlukan Yesus dalam hidup kita. Tanpa kehadiran Yesus, tanpa kehadiran karya Yesus di kayu salib, maka kita tidak mampu untuk mempunyai komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Tanpa salib Kristus, tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu, kita tidak akan bisa memahami orang lain, saudara. Mari kita akan lihat di dalam kitab Roma 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa maksudnya, saudara? Yang pertama kita lihat di sini bahwa kehadiran Yesus, kehadiran Allah, yaitu jelas di dalam sini dikatakan penghiburan, pengharapan, ketekunan di dalam yang kita peroleh dari kitab suci. Yang menunjukkan apa, saudara? Kita akan bisa dengan tekun, bisa dengan tetap, maksudnya begitu. Bisa dengan tidak dengan mut-mutan, bisa stabil emosi kita, bisa stabil pemahaman kita untuk menerima satu dengan yang lain. Pada saat apa? Pada saat kita selalu menghadirkan Yesus dengan setiap hari, menghadirkan firman Allah dalam hidup kita. Karena ayat Roma 15 ayat 4 ini dikatakan bahwa kehadiran firman Allah yang menjadi prioritas dalam hidupmu setiap hari, ternyata itu akan menolong engkau dan saya untuk memiliki mood emosi yang tetap, yang stabil, untuk tetap bisa berbuat baik pada saat engkau dibalas yang jahat, untuk engkau bisa mengalahkan apabila ada godaan untuk engkau menjadi lengah dan akhirnya berbuat sesuatu yang salah. Karena kitab suci akan memimpin kita di dalam kebenaran. Karena kitab suci akan mengajarkan kita kesalahan kita. Karena firman Allah akan mendidik kita, menuntun kita dalam kebenaran Tuhan. Bahkan ayat ini juga berkata, karena kitab suci akan menghiburkan kita ketika engkau terluka karena perbuatan orang lain, karena perkataan orang lain. Bahwa kita perlu Yesus, saudara, di dalam membangun jembatan komunikasi, saudara. Kemudian ayat 5 kita akan lanjut. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Yang kedua kita lihat di sini bahwa saudara, tidak ada sumber yang lain, saudara, untuk membuat kita bisa rukun, untuk kita bisa menerima Dia, untuk menerima apa adanya, untuk menerima Dia dalam kekurangannya, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam ketidaksempurnaannya. Pada saat apa? Kita tahu sumbernya. Kita tahu sumbernya yang memberikan kerukunan. Tadi dikatakan ayat itu ya, saudara. Allah, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus.
Sumber itu, yaitu Allah, itu harus ada setiap saat dalam hidupmu, dalam nikah rumah tanggamu, di dalam hidup berbangsa dan bernegara, dalam hidup bertetangga, di dalam hidup berjemaat. Kenapa saudara? Karena Allah lah sumber yang membuat kita akan bisa bertekun di dalam menghadapi lika-liku, saudara, gesekan-gesekan di dalam pertemanan, lika-liku di dalam hambatan-hambatan komunikasi. Yang Allah adalah sumber yang menghibur selalu luka batin kita ini, saudara. Dan Allah yang sumber yang memberikan kerukunan. Ayat ini luar biasa. Allah yang memberikan, Allah yang merupakan sumber yang memberikan kerukunan bagimu. Wow, kitab kita luar biasa, saudara. Dan untuk kita melakukan kehendak Kristus Yesus. Jadi kapan kita tidak bisa, saudara, membangun jembatan yang baik pada saat sebenarnya mungkin kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Mungkin kita meletakkan Yesus bukan lagi di rumah tangga, bukan lagi di hidup kita. Sehingga saudara, tidak ada kerukunan satu dengan yang lain, tidak ada persatuan. Ayat yang berikut, saudara, ayat yang ke-6 berkata demikian. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ini berkata, saudara, bahwa untuk menerima satu dengan yang lain, untuk menjadi satu hati, satu suara, itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Kenapa? Karena saya dari keluarga yang berbeda, suami saya dari keluarga yang berbeda, mertua saya yang laki dari keluarga yang berbeda, yang perempuan keluarga yang berbeda, belum lagi yang lain, saudara. Tingkat dia mengenyam pendidikan, tingkat sosialisasinya, tingkat pengalaman-pengalaman pembentukan oleh Tuhan berbeda, saudara. Tapi ayat ini dikatakan, Tuhan mengatakan supaya kita bisa satu hati dan satu suara. Karena apa, saudara? Di situ dikatakan supaya kita memuliakan Allah. Jadi kita tahu, saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini adalah bait Allah, bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan di sini dikatakan Bapa, Tuhan kita. Orang lain ingin akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita, maka mereka akan melihat dari kesehatian, saudara, dari satu suara, saudara. Kemudian ayat 7, mari kita lihat, saudara. Ayat 7 berkata, Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Maka yang keempat ini, saudara, dalam Roma 15 ini mengingatkan kita bahwa ayat itu berkata terimalah. Dan itu berbicara dengan bahasa kata kerja, saudara. Artinya kita harus aktif, harus dinyatakan dalam perbuatan kita, harus dinyatakan dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita. Itu maksudnya. Dikatakan terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Wow, itu luar biasa, saudara. Dalam kitab Roma 15 ayat 4 sampai dengan 7 ini, salib mengingatkan kita untuk kita senantiasa, ternyata hidup kita itu senantiasa memerlukan kehadiran Tuhan untuk bisa kita membangun komunikasi yang baik, untuk membangun jembatan yang baik, pertemanan yang baik, saudara. Tidak ada yang lain, Allah sumber kerukunan itu, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, sekali lagi saya katakan bahwa perkataan ini adalah perkataan Yesus. Dua perkataan Yesus sebelum dia menghembuskan nafasnya di kayu salib, yang menyatakan bahwa untuk menerima dia, untuk menerima satu dengan yang lain, itu adalah pergumulan kita seumur hidup kita. Makanya saudara, di dalam nikah rumah tangga tidak pernah kita tamat-tamat, saudara. Di dalam kita juga
bermasyarakat tidak pernah tamat-tamat kita saudara untuk memahami satu dengan yang lain. Dan saya mencatat di sini saudara ada 4 hal, yaitu Tuhan sedang berkata di dalam Roma 14 ayat 1. Ayat itu berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, saudara. Jadi ayat firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang lemah imannya mungkin tidak selevel dengan kita. Mungkin cara dia bertindak lebih lambat, kita orangnya mungkin cepetan. Atau mungkin cara dia berpikir, mungkin cara dia mengevaluasi, menyikapi sesuatu masalah itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin kadang nggak nyambung. Nah ini maksudnya ya saudara ya. Tapi ayat ini berkata, Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di sini Tuhan sedang mengajarkan bahwa kitab suci mengajarkan pergumulan yang terberat sebenarnya adalah ketika kita terus belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain. Pergumulan salib saudara adalah berbicara kita merespon pengorbanan Yesus. Ketika kita mau menerima satu dengan yang lain saudara, dan itu adalah pergumulan yang berat bagi setiap orang. Tidak gampang kita menerima orang yang lain, betul apa betul saudara ya. Kalau misalnya kita suka bersih-bersih, kita cenderung tidak suka atau sukar menerima orang yang hidupnya sembarangan saudara. Campak sana, campak sini, kita akan sukar itu. Tetapi di sini dikatakan kita akan bisa menerima itu satu dengan yang lain saudara pada saat kita merespon tadi perkataan Yesus untuk menyatakan ini loh pengorbananku di kayu salib karena engkau tidak sempurna, karena engkau juga berdosa, karena engkau juga sedang dibimbing dalam kehidupanmu. Jadi ketika kita bergumul untuk masalah ini, untuk area ini saudara, maka kita akan bisa dimampukan keluar dari pergumulan ini pada saat kita merespon pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti yang dikatakan tadi dalam Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang berikut saudara, pergumulan salib, Yesus sedang mengajarkan bahwa aku ada di kayu salib ini, dan aku sedang menyuruh engkau yang sedang berdiri di kakiku ini, di salibku ini, dekat salib Kristus, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Adalah untuk engkau melihat aku ini mengorbankan diri loh, karena aku kasih kepadamu. Nah, bisakah kita berkata demikian saudara? Maukah kita untuk mengorbankan kadang perasaan kita saudara, supaya orang itu merasa terterima saudara? Maukah kita mengorbankan keegoisan kita supaya orang itu juga dapat diselamatkan saudara karena kehidupan kita? Yesaya 30 ayat 9 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, dan karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 30 ayat 9 ini Yesus mengatakan, akulah dia yang menebus, menghapus dosa pemberontakanmu, dan aku sendiri tidak mengingat-ingat dosamu. Sumber keributan saudara, sumber ketidakmampuan kita tidak mengampuni adalah pada saat kita mengingat-ingat perkataan dia, tingkah laku dia, langkah dia yang membuat kita terganggu hati kita. Tetapi saudara, pergumulan salib adalah mengingatkan kita, Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saya, untuk keluargaku, untuk bangsa ini karena kasihnya. Dan saya telah menerima pengampunan itu. Dan begitu banyaknya dosaku yang luar biasa itu, yang tidak layak itu, yang seperti kain kotor itu. Tetapi Tuhan katakan ayat ini,
Yesus tidak mengingat-ingat dosamu. Kalau begitu saudara, kenapa kita harus mengingat-ingat segala perkataan Dia, perbuatan Dia, tingkah laku Dia, sehingga kita akhirnya terputus hubungan dengan Dia, saudara. Yang berikut kita lihat, saudara, pergumulan salib itu bukan kekalahan. Kalau Yesus ada di kayu salib, mungkin setan tertawa, mungkin dunia pada waktu itu, Herodes, mungkin Judas, orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat, mungkin sepertinya bersuka cita dan mengatakan bahwa Yesus sudah kalah. Akhirnya dia harus dihukum mati di kayu salib. Tetapi berita salib Kristus, Yesus sedang mengingatkan kita bahwa pergumulan di salib itu bukan kekalahan, saudara, tetapi justru kemenangan. Yesus sedang mengajarkan apa, saudara? Bahwa ketika kadang di dalam satu posisi di mana kita di dalam membangun jembatan komunikasi, di dalam kita menjadi alat Tuhan untuk menciptakan kerukunan dimanapun kita berada, mungkin di tengah kantor, mungkin di tengah saudara bersaudara, mungkin di nikah rumah tangga. Kadang-kala kita menganggap kalau aku merendahkan diri, kalau aku duluan minta ampun sama dia, kalau aku duluan cakapi dia, enak kali dia, sudah kalahlah aku. Tidak, saudara. Justru Tuhan katakan, salib berbicara ketika kita merendahkan diri seperti Yesus. Ketika kita mau tuh, sepertinya dunia mengatakan engkau bodoh sekali, tapi di situ justru Tuhan katakan, di situ engkau punya nilai plus. Di situ engkau ternyata punya kemenangan di dalam area itu, saudara. Yesaya 44 ayat 2 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Salib berbicara, saudaraku, bahwa ketika kita kembali kepada salib Kristus, ketika kita kembali di kaki salib Kristus, itu adalah kunci pemulihan hati kita. Itu adalah kunci pemulihan kerukunan hidup kita. Itu adalah kunci berkat Tuhan yang akan dimulai ketika kita bersatu. Saudara ingat Mazmur 133 dikatakan, ada pujiannya, bahwa Tuhan justru memberkati, bahkan memerintahkan berkat apabila saling mengasihi. Ada persaudaraan yang erat di sana, saudara. Nah, saudara, yang berikutnya adalah kedua, kenapa kita harus menerima dia satu dengan yang lain, adalah karena dikatakan panggilan kita adalah sebagai murid dan bukan hanya sebagai pengikut Yesus saja. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, saudara. Ada ayat Alkitab yang lain, saudara, yang disebut Kristen itu akan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan hidup berkemenangan adalah ketika engkau mau dimuridkan, mau digembalakan. Murid berbicara, kita mau diajar oleh guru kita, yaitu Yesus. Kita mau mendengar apa perkataan guru kita. Kita mau meneladani apa teladan Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-12 berkata demikian, saudaraku. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, panggilan kita menjadi murid adalah untuk saling mengasihi. Saling menerima itu artinya saling mengasihi.
Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, apakah perbedaan kita dengan dunia kalau kita juga sama seperti karakter dunia? Apa bedanya, saudara? Kita murid Yesus dengan tidak. Ternyata ayat ini berkata, dunia akan melihat bahwa engkau murid Yesus pada saat engkau mau menerima satu dengan yang lain, pada saat engkau mau saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Ketika engkau disakiti, maka engkau mau mengampuni dia. Engkau tidak tonjok, engkau tidak mengatakan kamu jual, aku beli. Itu dunia, saudara. Rasul Paulus katakan, memang kita masih ada di dunia, tapi kita tidak berjuang dengan cara-cara dunia, saudaraku. Luar biasa. Kasih berbicara kita menerima dia, menerima orang lain itu apa adanya, saudara. Saudara, saya ingin menyampaikan ada 4 hal tentang ini. Yaitu yang pertama, saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 berkata demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Sudah melihat berita utama Injil, berita utama dari surga, berita utama, karakter pertama, karakter yang terutama dari Bapa kita, dari warga kerajaan surga adalah saling mengasihi. Dan saudara tahukah saling mengasihi itu adalah kekal sepanjang masa. Saudara, dalam kitab Wahyu, saudara, ada 7 jemaat yang Tuhan berikan contoh di dalam kitab Wahyu. Tetapi tahukah saudara, itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tetapi di zaman kita sekarang, saudara, kalau kita pergi ke daerah asal tempat 7 jemaat itu yang diberitakan di Wahyu itu, saudara, ternyata yang masih ada sampai sekarang, saudara, setelah ribuan tahun, setelah puluhan tahun, adalah 2 jemaat ini, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Ini adalah 2 tipe jemaat yang Tuhan puji, saudara, di antara 7. Smyrna dikatakan mereka itu adalah tahan uji, walaupun mereka difitnah, walaupun mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tetap setia. Saudara, mereka bisa menerima satu dengan yang lain. Jemaat Philadelphia juga, saudara, dikatakan engkau tidak seberapa kekuatanmu, tetapi engkau tetap mengikuti firman-Ku. Itu berbicara apa? Kasihnya itu tetap terus mengalir satu dengan yang lain, saudaraku. Nah, kemudian kita lihat di situ, saudara, ketika kita saling mengasihi, menerima orang apa adanya, ternyata, saudara, itu akan membuat hati kita bisa lepas dari kebencian, bisa lepas dari iri, bisa lepas dari kecemburuan, bisa lepas dari tidak mau disaingi, bisa lepas dari apa saja yang energi negatif. Kita akan baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 22 berkata demikian, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, kalau di dalam kitab bahasa sehari-hari di situ dikatakan hati kita, jiwa kita dibersihkan dari sifat yang mementingkan diri sendiri, dari kebencian. Nah, ketika ada sikap itu, pasti kita akan bisa menerima dia apa adanya, saudara. Ya, saling mengasihi itu ternyata, saudara, itu adalah ciri bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, ketika kita saling mengasihi,
kita menerima dia apa adanya, di situ dikatakan itu menunjukkan bahwa engkau lahir dari Allah. Itu menunjukkan bahwa engkau mengenal Allah, saudara. Karena Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata demikian, saudaraku. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Saudara lihat di sini ya. Ada dua, anak Allah atau anak iblis. Apa itu tandanya? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, saudara, ternyata ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, ketika kita tidak bisa menerima kelakuan dia, perkataan dia, kita tidak bisa melupakan dia, itu ternyata bukan ciri bahwa itu benih dari Allah. Ternyata itu benih dari iblis. Makanya saudara, cepat-cepat saudara, untuk kita jangan mau diperdaya oleh iblis. Tuhan katakan bergumul untuk area itu, saudara. Dan yang terakhir kita lihat di sini, saling mengasihi, ya, menerima orang apa adanya, itu membuat kita tetap di dalam terang. 1 Yohanes 2 ayat 10 berkata, saudara, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ketika kita mengasihi saudara kita, ternyata saudaraku, ayat ini berkata, itu menjaga jalan kita tetap di dalam terang Kristus. Ya, saudara lihat banyaknya kasus pembunuhan pada saat apa? Karena gelap, saudara. Dan apa? Kenapa dia gelap? Karena benci tidak pernah dilepaskan, pengampunan tidak dilepaskan, menganggap kita dirinya benar, saudara, hidup dalam gelap. Tapi ayat ini dikatakan, kenapa kita perlu saling mengasihi? Karena untuk bisa menjaga kita tetap ada di dalam terang Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Luar biasa firman Tuhan itu, saudara. Firman itu berkata, saudara, kalau kita mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, tapi kita membenci saudara kita, membenci suami kita, ipar kita, anak kita, mertua kita, besan kita, siapa saja, ternyata itu Tuhan katakan, sebenarnya engkau gak mengasihi Allah. Karena dikatakan kalau kita gak bisa menerima satu dengan yang lain, tidak bisa mengasihi, berarti kita juga gak mengasihi Allah, saudara. Luar biasa ayat ini, saudara ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, itulah iman kekristenan, bahwa kasih kita itu bukan hanya di bibir saja, tapi dunia akan bisa melihat dari perbuatanmu, dari sikapmu ketika menghadapi situasi, ketika engkau mengalami pergesekan, ketika engkau mengalami miskomunikasi, ketika engkau menghadapi beda pendapat dan sebagainya. 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. Apa maksudnya? Kalau kita tidak menerima, kalau kita tidak mengampuni, kalau kita tidak mengasihi saudara, ayat itu berkata kita tetap di dalam maut. Artinya kita tetap di dalam dosa. Kalau tetap di dalam maut, tetap dalam dosa, kalau kita pergi meninggalkan dunia ini, maka kita tahu tujuannya, tidak mungkin ke surga yang kekal, tapi kepada neraka yang kekal. Itu makanya saudara, kasih itu menerima dia apa adanya, itu ternyata sangat penting. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya akan tutup begini, saudara. Kalau kita sukar untuk menerima orang lain, ingatlah bahwa sejak kita lahir, saudara, bukankah kita juga membuat mama kita, membuat opung kita, ya, membuat ayah kita, yang tadinya mereka bisa menghadiri pertemuan-pertemuan dengan damai, bisa tidur nyenyak,
Tapi dengan kehadiran kita misalnya waktu masih bayi, kita membuat mereka jadi terganggu pola tidurnya, saudara. Tapi mereka menerima kita apa adanya, betul nggak, saudara? Ya. Nah, ketika kita juga sudah beranjak dewasa, tumbuh dan kembang, ketika kita mulai lasak, saudara, rumah orang tua yang tadinya tercek rapi, tapi kita sedang belajar, kita nggak ngerti, saudara, waktu itu. Maka semua kita coretin, saudara. Tapi bukankah kita diterima, saudara? Betul nggak, saudara? Ya. Ketika kita sudah dewasa, kita bekerja dan menikah. Bukankah orang ketika mengambil komitmen untuk menikah, itu adalah komitmen dia bahwa aku di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan kedua belah pihak, di hadapan hamba Tuhan, bisa menerima dia. Apakah engkau pernah pikir bahwa suamimu atau istrimu sebenarnya berjuang untuk menerima engkau? Bisakah engkau mengatakan, hai mertua, bahwa menantumu sedang berjuang untuk menerima engkau? Bisakah engkau mengerti, hai menantu, bahwa mertuamu sedang berjuang menerima engkau? Betul nggak, saudara? Itu dalam siklus hidup kita. Nah, ketika kita sudah menjadi tua, udah menjadi tua, saudara, bukan kita juga membutuhkan penerimaan orang lain dan kita diterima, saudara? Kita juga akan mengalami siklus itu, saudara. Nah, ketika kita juga sudah meninggal, keluarga di mana kita berada, saudara, pernahkah engkau pikirkan, saudara, pernahkah engkau perhatikan ketika engkau melayat ke satu tempat duka, sejahat apapun orang itu waktu masih hidup, semua keluarga menangis. Betul nggak, saudara? Sejahat apapun dia, nangis semua. Kenapa? Karena mereka menangis, yang mereka nangis siapa? Ternyata dia juga memilih nilai tambah dalam hidupku. Kenapa tidak waktu hidup itu dinyatakan, saudara? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata di dalam siklus hidup kita selalu ternyata menyusahkan orang lain juga untuk menerima kita. Kenapa kita nggak belajar untuk menerima orang lain, saudara? Itu yang saya maksud. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 10 berkata demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberi hormat. Saling mengasihi sebagai saudara adalah dengan apa, saudara? Kita tidak meminta mendahului orang lain menghormati kita, tapi kita duluan menghormati dia. Kita tidak meminta orang lain mengampuni kita, kita duluan mengampuni dia. Kita tidak meminta orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik, tapi kita duluan. Itulah yang dimaksud, saudara. Tuhan berkata, di kayu salib, di kaki salibnya ada ibu Yesus dan juga muridnya untuk mengatakan, ibu, inilah anakmu. Kepada muridnya, inilah ibumu, saudara. Kenapa, saudara? Itu adalah pesan Yesus di salib. Dan apa yang bisa membuat kita menerima yang lain adalah karena salib Kristus dan karena kasih Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, satu kali ada seorang oma-oma datang kepada hamba Tuhan. Dan oma ini berkata, oma ini dia pengen rumahnya itu tertata rapi, bersih, tersusun rapi. Dan dia mempunyai seorang cucu yang lasak luar biasa, bahasa Medannya lasak, maksudnya aktif benar ya. Sehingga taplak meja kemana, coretannya di mana, saudara. Sehingga dia kadang pusing, satu hari bisa berkali-kali menyapu rumah. Kemudian si oma ini ketemu sama hamba Tuhan dan dia berkata, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, saya capek dengan ini. Kemudian pendetanya bilang begini, kamu pengen lihat rumahmu tersusun rapi? Bisa? Bisa. Pada saat apa? Pada saat engkau tidak mempunyai cucumu itu lagi. Akhirnya
dia baru sadar, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jangan kita terlambat untuk menerima suami kita, terlambat menerima istri kita, terlambat menerima anak-anak kita, terlambat menerima orang tua kita. Karena kita melihat itu akan menutup berkat bagi rumah tangga kita, menutup berkat bagi kehidupanmu. Bahkan kita tidak bisa berdampak, saudara. Padahal panggilan kita adalah untuk menjadi murid Yesus. Orang lain harus melihat ada perbedaan di dalam engkau. Terang Kristus ada di dalammu. Puji Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan malam ini, siang ini, pagi ini. Untuk kita mengingat perkataan Yesus di kayu salib. Untuk saling menerima satu dengan yang lain. Untuk kita gumulkan setiap hari sampai akhir kehidupan kita. Untuk belajar membangun komunikasi, untuk belajar membangun kerukunan satu dengan yang lain, untuk tidak menganggap bahwa kita ini yang hanya perlu diterima, dimengerti, tapi kita harus lebih dulu menerima, mengerti orang lain satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mengampuni satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudara. Kita akan merespon firman Tuhan dengan satu pujian yang menyatakan bahwa hanya karena salib Kristus, hanya oleh karena Allah yang sumber kerukunan itu, penghiburan dan kekuatan itu, kita dimampukan untuk memikul salib, membangun jembatan komunikasi yang baik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kau berikan
salib-Mu memampukan kami menerima satu dengan yang lain. Karena kuasa salib-Mu Tuhan, Engkau lebih dulu menerima kami apa adanya Tuhan Yesus. Kami hendak bersyukur buat firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang berkuasa, mendidik kami di dalam kebenaran, menyatakan kesalahan, memimpin kami di dalam kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman Allah yang berkuasa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk membangun jembatan komunikasi. Tuhan, Engkau memampukan kami Tuhan. Salib-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kiranya memenuhi hidup kami sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besarlah kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu untuk sepanjang hidup kami Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita, menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang. Pulanglah dengan membawa sukacita, jadilah pelaku firman Tuhan. Kasih Yesus menyertai engkau. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan